Bapak Ibu guru yang saya hormati. Hari ini izinkan saya membawakan sebuah kisah tentang keberanian, pengorbanan, dan semangat yang tak pernah padam. Sebuah kisah dari kota pahlawan, yaitu Surabaya. Ya, inilah kisah pertempuran 10 November 1945. Peristiwa yang besar membuat bangsa Indonesia berdiri tegak dan mempertahankan kemerdekaannya. Awal cerita, bayangkan suasana Indonesia di tahun 1945. Baru beberapa bulan kita memproklamasikan kemerdekaan, tapi kedamaian belum benar-benar dirasakan. Pasukan sekutu datang dengan alasan untuk melucuti senjata Jepang dan membebaskan tawanan perang. Namun di balik itu semua terselip niat Belanda untuk kembali menjajah Indonesia melalui organisasi yang bernama NICA. Rakyat Indonesia tentu tidak tinggal diam. Mereka tahu penjajahan tidak boleh terulang lagi. Kedatangan pasukan sekutu di Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1945, pasukan sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal AWS Malabi mendarat di Surabaya. Awalnya, rakyat Surabaya menyambut mereka dengan hati-hati, namun situasi cepat berubah menjadi tegang ketika sekutu menuntut agar rakyat menyerahkan senjata mereka. Menyerahkan senjata berarti menyerahkan kemerdekaan. Begitu kira-kira yang dirasakan oleh para pemuda di Surabaya. Bentrok pertama pun terjadi pada tanggal 27 Oktober 1945. Suara tembakan menggema di jalan-jalan Surabaya, dan dari sanalah semangat pahlawan mulai menyala. Tewasnya Brigadir Malabi 3 hari kemudian. Pada tanggal 30 Oktober 1945, terjadi sebuah insiden besar. Brigadir Malabi, pemimpin pasukan Inggris di Surabaya, tewas di dekat Jembatan Merah. Kematian ini membuat Inggris marah besar. Mereka menuduh rakyat Surabaya sebagai penyebabnya. Meskipun hingga kini penyebab pastinya masih menjadi misteri. Yang jelas, Inggris mengeluarkan ultimatum yang sangat kejam. Ultimatum dan awal pertempuran. Pada malam 9 November 1945, Inggris mengumumkan ultimatum. Seluruh rakyat Indonesia harus menyerah dan meletakkan senjata sebelum pukul 6 pagi besok. Namun, apakah rakyat Surabaya gentar? Tidak. Mereka menjawab dengan semangat juang yang luar biasa. Lebih baik gugur sebagai pahlawan daripada hidup sebagai budak penjajah. Keesokan paginya, 10 November 1945, Surabaya berubah menjadi medan perang yang sangat dahsyat. Pesawat-pesawat Inggris mengebom dari udara, kapal perang menembakkan meriam dari laut, dan tank-tank bergerak menembus kota. Tapi rakyat Surabaya tidak menyerah. Mereka hanya bersenjata bambu runcing, senjata rampasan, dan keberanian. Di bawah pimpinan tokoh-tokoh seperti Bung Tomo, semangat rakyat tak terbendung. Pidato Bung Tomo, dalam suasana penuh ketakutan itu, terdengar suara lantang Bung Tomo di radio. Saudara-saudara sebangsa dan tanah air, kita semua tahu bahwa pada hari ini kita sedang berperang melawan penjajah. Tapi ingatlah, selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat secari kain putih menjadi merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Kata-kata itu mengguncang jiwa rakyat Surabaya. Semangat mereka meledak seperti api yang tak bisa dipadamkan. Pertempuran yang dahsyat selama 3 minggu. Pertempuran berlangsung sengit. Rakyat dari segala usia ikut berjuang. Pemuda, orang tua, bahkan anak-anak. Mereka membuat bom molotov, menggali parit, dan menjaga jalan-jalan kota. Meskipun akhirnya pasukan Inggris berhasil menguasai Surabaya, semangat rakyat Indonesia tidak pernah padam. Justru, pertempuran ini menjadi simbol bahwa bangsa Indonesia benar-benar siap mempertahankan kemerdekaannya dengan darah dan nyawa. Akhir dan dampak, korban di pihak Indonesia mencapai ribuan jiwa. Kota Surabaya porak-poranda, tapi dari abu kehancuran itu lahir semangat baru.
Semangat yang menyebar ke seluruh pelosok negeri. Dunia pun mulai melihat Indonesia bukan bangsa yang mudah ditaklukkan, melainkan bangsa yang berani mempertahankan kebebasannya. Penutup, teman-teman, dari kisah pertempuran ini kita belajar bahwa kemerdekaan bukan hadiah, melainkan hasil perjuangan dan pengorbanan yang luar biasa. Rakyat Surabaya mengajarkan kita arti sejati dari kata pahlawan bukan karena mereka memiliki senjata canggih, tapi karena mereka memiliki hati yang berani, tekad yang kuat, dan cinta tanah air yang mendalam. Mari kita lanjutkan perjuangan mereka bukan dengan bambu runcing, tapi dengan semangat, belajar, bekerja keras, dan menjaga persatuan bangsa. Karena seperti kata Bung Tomo, kemerdekaan hanyalah jembatan. Di seberang jembatan itulah kita akan membangun masyarakat yang adil dan makmur. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah gugur pahlawanku.